Ini kuis tentang pertemuan 6 ya, tentang hard disk ini. Ya, kalau pertemuan 6 berarti harusnya udah time out ya, waktunya udah habis nih. Oke, ini tentang hard disk ya. Yang ditanyakan apa ini? Ini berurutan 1500 kilobyte jumlah sektor. Nah, ini yang ditanyakan jumlah sektornya. Ya. Infonya ada rotasi sekian per sektornya ini ya, ini kayaknya kepake 512. Jumlah sektor per tracknya 500. Jika data yang dibaca sebesar oke, yang info yang kita pakai ini ya. Ini 1500 nih ukuran datanya. Kemudian per sektornya ini 512 ini. Ya. Terus ya dua itu. 1500 kilo dan 512 byte. Info yang 500 sektor per tracknya nggak kita gunakan untuk jawab soal ini, pertanyaan ini. Karena yang ditanyakan jumlah sektor. Ya. Nyambung? Ini perhatikan ini yang ini dengan yang saya lingkarin ini. Info itu kan bisa digabungkan ya. Ini 512 byte ini per sektor ini. Datanya 1500. Berarti kita bisa ngitung jumlah sektornya kan. Sekali lagi gunakan logika ya, tidak harus dihafalkan rumus-rumus. Nah, berarti caranya gimana? Ya 1500 kilobyte dibagi 512 byte per sektor. Ya, byte-nya kan hilang ya ini ya. Oke. Terus gimana ngitungnya? Ada yang lebih simpel lagi ya. Maksudnya kalian nggak usah ngitung ini terus 1500 kali 1024 dibagi 512. Nah, terlalu susah. Ini bisa lebih simpel. Ya. Jadi 1500 kilo. Ya. Ini udah satuannya udah jadi sektor ya. Karena byte-nya kan udah coret ya. Ini sektor. Satuannya sektor. Dibagi. Nah, 512 byte ya. 512 oke sebelumnya ya. 1 kilo itu sama dengan berapa? 1 kilo ya, ini 1 kilo. Nah, 1 kilo itu sama dengan 1024. Ya. Berarti 512 itu sama dengan setengah kilo. Betul ya? Jadi angka ini aja yang kita pakai. Jadi kalau kita tulis ulang, berarti 1500 kilo ya. Ini dibagi setengah kilo. Ini satuannya adalah sektor. Udah sama-sama kilo ini bisa hilang ya. Jadinya apa? Ujung akhirnya 1500 ini kali 2 sektor. Sama dengan 3000 sektor. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Silakan yang mau bertanya tentang ini. Jadi kuncinya di sini. Ini kuncinya di sini, 512 byte. 512-nya itu kuncinya. Silakan tadi yang Bapak izin bertanya, Pak. ya. Silakan. Untuk yang soal yang ini itu berlaku untuk track berurutan kan di sini ada track berurutan, Pak. Ini ada pengaruhnya nggak ya, Pak? Enggak, enggak. Untuk pertanyaan ini enggak. Ini hanya jumlah sektor, ya. Yang track berurutan apa atau acak itu kalau ngitung waktu baru perlu diperhatikan. Untuk soal ini enggak perlu. Nah, di sini tantangannya adalah mahasiswa harus bisa memilah dan memilih data mana yang akan dipakai. Ya, kalau kita lihat infonya ya, infonya cukup banyak. Ini coba saya ganti warna yang ini ya, coklat. Infonya ini ada ini 120 giga, ada
10.000 RPM, ada 512, ada 500 hektar, ada 5 milisecond, ada 1.500. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. Ya. Ini salah satu tantangannya kan itu. Dari 6 angka, angka mana yang akan dipakai? Ya, tantangannya di situ untuk bisa memilih dan memilah. Nah, untuk kasus pertanyaan ini yang kepake cukup info ini ya 1.500 kilobyte sama ini 512 byte per sektor. Dari dua info itu aja yang dipakai. Apakah kejawab? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang soal ini? Siapa tahu ditanyakan lagi di UTS ya. Saya juga nggak hafal satu persatu pertanyaannya. Pak, izin bertanya. Oke. Untuk ngitung per sektor itu, kita cuma pakai yang 1.500 sama 512. Gimana cara kita ngebedain kita tuh pakai data yang mana itu, Pak? Bisa tolong dijelasin nggak, Pak? Gunakan logika. Ini soal ini dijawabnya cukup dengan logika ya. Jadi kita baca ulang ya. Saya kasih nah mudah-mudahan ada nggak ini kuas ya. Oh ini ada. Oke. Coba ini info ini ya. Malah hilang. Lalu tipis ya. Ini sektor per sektor ya, jumlah byte per sektor ini. Jadi satu sektornya isi datanya itu 512. 512 ini saya hapus dulu. Nih, per sektor 512 byte. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah ini jumlah sektornya ya. Ini jumlah sektor. Jadi nyambungnya adalah ada kata sektor di situ. Oke. Ini info sektor itu, ini yang 512 ini per sektor. Datanya berapa? 1.500 kilobyte. Nah, ini nyambungnya dengan di sini ada byte ya, di sini ada byte. Nah, irisannya di situ. Kalau saya tulis ulang ya, saya tulis ulang nih, ureanya adalah warna biru ya. Jadi, datanya 1.500. Kilobyte. Datanya ini ya. Yang ditanyakan jumlah sektor, ada info, setiap sektor 512, ya berarti ini dibagi aja. 512, ini sudah dalam byte ya. Lebih besar per sektor. Oke. Ini aja sebenarnya kuncinya ya. Nah, supaya perhitungannya mudah, ada kaitan antara kilo, ya, kilo, 1 kilo itu 1024. Kemudian setengah kilo, berarti setengahnya 512. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk kilonya. Oke. Nah, ini kita hapus lagi ya, coba yang bawah ya. Kita hapus lagi.
Jadi gunakan logika ya. Ini yang mau kita hitung ini. Ini yang ini. Ini yang mau kita hitung. 500 kilobyte dibagi 512 byte per sektor. Kilonya kita pakai ini ya. Pakai konversi ini saja supaya lebih mudah. Berarti yang atas itu 1.500 ya kilo. Byte-nya udah hilang ya. Yang bawahnya 512 itu setengah kilo. Ini udah jadi sektor ini satuannya kan. Kilonya ini kan bisa hilang ya. Ini bisa hilang. Jadinya apa? 1.500 bagi setengah. Ini sama dengan 1.500 kali 2 kan. Jadinya 3.000 sektor. Ini ya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Jadi jawabannya harusnya yang ini yang A ya. Mudah-mudahan kejawab ya. Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, yang soal ini apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Pak, Ya. kalau yang ditanya rotational delay, cara ngerjainnya gimana, Pak? Nah, rotational delay itu artinya berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Berarti kalau rotational delay yang dipakai info RPM-nya. Ini. Itu aja yang dipakai. Ini kan 10.000 per menit. Jadi satu putarannya berapa? Ya, biasanya 1 menitnya itu diubah ya. Supaya angkanya nggak terlalu pecahan, ini diubah ke milisecond. 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. 1 detik itu 1000 milisecond. Jadi ini sama dengan 60.000 milisecond. Ini per menit. Kita kan mau ngitung nih per putaran berapa lama kan? Ya berarti 1 menitnya itu yang 60.000 ya, 60.000 milisecond ini dibagi 10.000. Kan jumlah putarannya per menit adalah 10.000. Ya. Maka ini kan sebenarnya 10.000 itu putaran ya, jumlah putaran. Nah, hasilnya berapa? Ya, 6 ya. 6 milisecond. 60.000 dibagi 10.000 ya. Hasilnya 6. Jadi, satu kali berputar dengan RPM 10.000 ini cukup 6 milisecond. Oke, kejawab? Jawab, Pak. Ada lagi yang soal harddisk ini? Bapak mau izin bertanya lagi, Pak? Silahkan. Yang ini kan tadi yang 6 milisecond ini respon time yang buat waktu akses ya, Pak. Kalau gitu berarti berpengaruh sama track berurutan gitu. Ini satu putaran ya. Oh, itu satu putaran. Satu putaran. Berarti itu berhubungan sama track berurutan ya tadi ya, Pak, kata Bapak. Kalau ditanyakan total waktu biasanya. Nah, kebetulan itu total waktu. Ini kan di soal ini nggak ditanyakan, terus tadi yang ditanyakan juga rotational delay ya. Maka jawabannya satu putaran 6 mili. Bagaimana kalau ngitung totalnya? Ya. Oh ya, ini sorry. Hadis itu nggak salah. Masih ada ya waktunya, belum time out ya. Karena kalau di kelas saya materi 6 dan 7 itu jadi satu. Ininya tugasnya ya. Nah, cuma angka-angkanya saya kurang hafal nih, angkanya ini atau beda ya. Jadi, kalau hard disk itu lihatnya di slide ke-6 ya. Pertemuan 6. Nah, ini. Contoh ini ya. Yang ini yang kaitan dengan hard disk. Kalau di contoh ini, hasilnya adalah ini. Satu putarannya 8 milisecond. Lebih besar, kenapa? Karena ini RPM-nya lebih kecil ya, 7.500. Yang di soal tadi 10.000. Jadi lebih cepat pasti. Sehingga waktu satu putaran lebih besar di sini. Hitungnya mirip seperti ini. Ya.
Kalau ditanyakan totalnya. Ya, saya khawatirnya yang angka tadi itu masih ini ya, masih jadi soal tugas. Oke. Nah, ini mirip seperti ini. Langkahnya apa sih? Ini yang pertama dicari rotational delay ya. 1 kali putaran berapa? Ini 8 mili. Kalau yang tadi itu 6 mili. Kemudian yang digunakan untuk waktu akses itu adalah rata-rata. Rata-rata apa? 1 putaran bagi 2. Nah, di sini 4 milisecond. Nah, komponen berikutnya adalah untuk membaca data 1 putaran. Ini track pertama ya. Karena track berikutnya beda caranya. Oke. Nah, jadi track pertama itu ada 2 komponen access time. Ada 2. Yang ini adalah seek time yang ini, 4 mili yang ini. Yang kedua 4 mili adalah yang rata-rata rotational delay yang ini. Yang ketiga 8 mili itu 1 kali putaran. Baca data 1 track. Dijumlahin, track pertama itu 16. Ini track pertama. Ini namanya access time yang sini ya. Access time. Waktu pencarian. Track pertama itu ada 2 komponen. 4 dan 4. Seek time dan average rotational delay. Kalau di track yang berikutnya, misalnya track kedua ya, itu seek time-nya ini diabaikan. Yang ini nggak perlu ini. Sehingga tinggal 2 komponen. Ini adalah rata-rata rotational delay ya. Rata-rata rotational delay. Dari mana? Dari 1 putaran ini dibagi 2. Dapatnya 4. Nah, terus karena track 2 itu juga penuh, maka dia butuh waktu 8 mili. Jadi track kedua ini 12 mili. Track kedua dan seterusnya dianggap sama. Nah, kalau di soal, kalian perlu ngitung jumlah track yang ditempati data. Nah, kebetulan ini nggak ditanyakan ya. Caranya gimana? Sekali lagi pakai logika. Ya. Infonya mana yang pakai? Sekarang berarti info yang track ini. Ini info ini yang dipakai nih. Setiap tracknya 500 sektor. Satu sektornya ini 5, 12 bait. Kemudian jumlah datanya ini. Jadi ada info ini yang diperlukan semua ya. Kebayang nggak? Ini ditarik ke contoh ya, ditarik ke contoh ini. Jumlah tracknya berapa? Nah, kalau di sini, di contoh ini, datanya adalah ini ya, infonya ini. Info ini, sama info ini. Ini untuk mencari jumlah, oh ya, kalau di sini langsung jumlah sektor ya, di contoh ini ya. Kalau yang di soal tadi, itu ukuran datanya, ini, kilobyte-nya. Berarti ini bisa kalian hitung 1.500 kilobyte itu berapa sektor? Sudah ditanyakan di sini ya, jawabannya tadi 3.000 kan. Nah, sekarang jumlah sektornya di sini 3.000. Kalau di contoh ini, jumlah sektornya 2.500. Berarti berapa track? Di soal, satu tracknya berapa? 500. Ya, tinggal dibagi kan. 3.000 bagi 500. 6 track. Nah, gitu ya. Jadi, kalau di sini 6, kalau di contoh ini, jumlah tracknya ada 5, ya. 5 track. Karena 2.500 dibagi 500 sektor per track. Jadi ada ini 5 track nih kalau di soal ini. 5 track. Ya, ini track 1 tadi ya, yang 3 komponen. Ada 3 komponen ya, ini plus ini plus ini. Yang track 2 ini sampai 4 ya, 2 sampai 4 berarti
Ini hanya 2 komponen, ini tambah ini. Karena seek time-nya diabaikan. Ini yang berurutan ya. Sehingga ini. Kenapa di sini ada kali 4? Karena track-nya ada 5. Yang track pertama sudah dihitung, ini track pertama ya, ini yang 16 milisecond ini. Ini track pertama, terus track keduanya ini. Nah, track 2, 3, 4, 5 itu 12. Maka kali 4 hasilnya ini. Bisa? Kebayang? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan tentang ini? Soal yang ini? Mana tadi? Ini ya. Cukup? Maju lagi.